Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan uh, analisis korupsi yang terjadi pada Bank Senturi. Ini kaitannya dengan status Bank Senturi itu berdampak sistemik ya. Ini akan berpengaruh pada perekonomian nasional pada saat itu tahun 2008. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide yang kedua. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mbak Maitri Utami, dan yang kedua yaitu saya sendiri, Muhammad Irfan Hidayat. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam bahasan kasus Bank Senturi dari pertanyaan analisis 5W2H, yaitu kita mulai dari pertanyaan what. Sebenarnya kasus apa ini terjadi atau fraud apa yang terjadi pada Bank Senturi? Nah, kasus ini dimulai dengan kasus korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau yang bisa disebut FPJP pada Bank Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang gagal berdampak sistemik. Nah, pada mulanya itu Bank Senturi itu merupakan merger ya dari Bank Piko dan Bank Denpak pada tahun 2004, tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2004. Mungkin Bank Senturi ini ditetapkan sebagai bank yang gagal berdampak sistemik. Ini akan mendapatkan biaya penyelamatan atau FPJP tadi sekitar total 6,76 triliun dari lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, kasus dana penyelamatan Bank Senturi ini yang semula merupakan kasus finansial tiba-tiba berubah menjadi kasus politik. Nah, kasus Senturi bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, tapi kasus kriminal yang dibiarkan berlarut sehingga merugikan keuangan negara. Kemudian dalam penanganan Bank Senturi, nah LPS atau lembaga penjamin simpanan telah mengeluarkan biaya penanganan untuk penyertaan modal sementara sebesar 6,7 triliun yang digunakan untuk menutupi kerugian Bank Senturi. Nah, dari jumlah tersebut 5,86 triliun ini merupakan kerugian Bank Senturi akibat adanya praktik-praktik yang tidak sehat dan pelanggaran ketentuan yang dilakukan oleh pengurus bank, pemegang saham maupun pihak Bank Senturi. Oke, untuk analisis yang kedua yaitu siapa saja yang terlibat atau who. Kita di sini menganalisisnya membagikan menjadi dua. Ada kategori yaitu pelaku, kemudian yang terlibat. Sedangkan untuk pelaku sendiri itu ada 4. Yang pertama itu tokoh utamanya yaitu Budi Mulya. Nah, ini waktu dia ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa, dan dia juga menjabat sebagai kantor perwakilan. Kemudian yang kedua yaitu Robert Tantular. Robert Tantular ini merupakan pemegang atau pendiri Bank Senturi sebelum dia merger. Nah, ini dia korupsi sekitar 2,7 triliun. Kemudian ada juga pemegang saham yaitu Hisham Al-Warak dan Rafat Ali Rizvi, ya ini juga pemegang saham Bank Senturi. Kemudian yang terlibat terdapat nama-nama di bawah tersebut, mulai dari Sri Mulyani, kemudian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat ini, kemudian Sekretaris, kemudian Gubernur BI Budiono, kemudian Gubernur Senior Miranda Gelto, kemudian Deputi Bidang, kemudian Deputi Kebijakan Moneter. Sangat banyak sekali yang terlibat dalam Bank Senturi ini. Nah, ini kaitannya yang terlibat ini dalam penetapan FPJP, kemudian pengucuran dana, mungkin seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya analisis mengenai where di mana kasus ini terjadi. Kita membagi 3 mengenai audit investigasinya itu dilakukan di kantor Bank Indonesia, kemudian audit juga dilakukan di LPS, kemudian di KSSK, kemudian yang di Bank Senturi. Kemudian yang kedua yaitu mengenai di mana Bank Senturi itu beroperasi. Tentunya ini di Gedung Sentral Senayan 2,
Jalan Asia Afrika nomor 8 Jakarta. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana operasional Bank Indonesia. Ya, ini terdapat kantornya itu di Jalan Ahmad Tamrin nomor 2 Gambir, Jakarta. Oke, kita masuk analisis selanjutnya yaitu mengenai analisis when, kapan kasus ini terjadi. Nah, pada bulan November 2008 ini terjadi kegiatan yaitu rapat penetapan status bank yang berdampak sistemik, dan pada bulan tersebut diputuskan bahwa Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Nah, kemudian selanjutnya karena bank itu berdampak sistemik, kemudian dilakukan penyetoran modal sementara untuk Bank Senturi pada tahap pertama ini pada bulan November. Nah, ini sekitar 6 hari kalau 5 hari setelah penetapan bank gagal berdampak sistemik. Kemudian tahap kedua dilakukan pada bulan Desember 2008, kemudian tahap ketiga dilakukan pada bulan Februari 2009, kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang keempat dilakukan pada bulan Juli 2009. Bagaimana kasus ini terjadi? Kronologi skandal Senturi ini dimulai pada tahun 1989 ketika Robert Tantular mendirikan Bank Senturi Enterprise Corporation atau disebut Bank CIC. Pada bulan Maret 1999, Bank CIC ini melakukan penawaran umum terbatas pertama kepada Bank Indonesia, namun dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Sampai dengan penawaran keempat pada tahun 2003 juga masih ditolak karena Bank CIC ini diindikasikan mempunyai surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliun yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit untuk dijual. Pada tanggal 22 Oktober 2004, akhirnya dilakukan peleburan antara Bank Denpak dan Bank Biko ke Bank CIC untuk menjadi Bank Senturi Tbk atas usulan BI ini. Dan akhirnya Bank Senturi pun mampu beroperasi secara normal. Namun, pada tahun 2008, Bank Senturi mulai mengalami kesulitan likuiditas karena beberapa nasabah besarnya melakukan penarikan dana. Sedangkan dana yang ada di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah tersebut. Hal ini diperparah dengan selama periode 30 Oktober sampai 30 November 2008 sebanyak 56 juta surat-surat berharga valuta asing yang jatuh tempo dan gagal bayar. Pada 14 November 2008, BI memberikan FPJP atau Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek sebesar 689 miliar setelah Bank Senturi mengajukan pengajuannya ke Bank Indonesia. Dana FPJP ini digunakan Bank Senturi untuk menutup kekurangan giro wajib minimumnya. Tanggal 20 November 2008, BI mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan tentang penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perihal tersebut, anggota KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri atas Sri Mulyani, Budiono, dan Raden Pardede melakukan rapat dalam rangka menetapkan Bank Senturi ini sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Dan pada akhirnya, pada tanggal 21 November 2008, Bank Senturi ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan kemudian diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Setelah diambil alih oleh LPS kemudian menyuntikkan penyertaan modal sementara dengan total 6,672 triliun rupiah pada Bank Senturi dalam 4 tahap. Tahap yang pertama, 6 hari setelah pengambil alihan oleh LPS dikucurkan dana 2,776 triliun untuk menambah KAR menjadi 10%. Tahap yang kedua, di bulan Desember 2008, LPS ini menyuntikkan dana kembali sebesar 2,201 triliun rupiah untuk memenuhi tingkat kesehatan bank. Namun pada akhir bulan Desember 2008, Bank Senturi mencatat kerugian sebesar 7,8 triliun. Pada tahap ketiga, yaitu Februari 2009, LPS memberikan kucuran dana kembali sebesar 1,155 triliun meskipun Bank Senturi sudah terbukti lumpuh. Dan tahap terakhir yaitu Juli 2009, LPS mengucurkan dana terakhir kepada Bank Senturi sebesar 630 miliar untuk menutupi KAR-nya lagi. Tanggal 1 September 2009, DPR kemudian meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigatif. Namun sebelumnya BPK sudah melaksanakan pemeriksaan pendahuluan untuk investigasi tanggal 26 Agustus 2009 atas permintaan dari KPK.
Tanggal 19 Oktober 2009, laporan akhir hasil audit investigasi BPK ini dikeluarkan. Hasilnya menunjukkan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Bank Senturi, Bank Indonesia, dan KSSK sejak proses merger 3 bank menjadi Bank Senturi hingga pengucuran dana bailout tersebut. Pada tanggal 1 Desember 2009, dibentuklah Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi atau Pansus Senturi yang beranggotakan 503 anggota DPR. DPR di sini melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang diduga terlibat dalam penyelamatan Bank Senturi. Dan tanggal 3 Maret 2010 akhirnya dilakukan sidang paripurna DPR melalui voting terbuka untuk 2 opsi yang diberikan pada kasus Bank Senturi ini. Opsi A adalah menyetujui adanya bailout Senturi, dan opsi C adalah bailout Senturi ini menyimpang. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 315 suara untuk opsi C mengungguli opsi A yang hanya memiliki suara 212 suara. Hasilnya berarti DPR menyetujui bahwa pemberian talangan dana ini dilakukan secara menyimpang dan merekomendasikan tindakan secara hukum dengan segera dan perlu membuat revisi terkait pengelolaan sektor moneter dan fiskal. Pertanyaan tentang why adalah mengapa kasus Bank Senturi ini bisa terjadi. Kasus Bank Senturi terjadi karena kesalahan sistem akibat kelalaian dan juga kerjasama dari berbagai pihak, terutama Bank Indonesia dan KSSK. Mereka berdalih penyelamatan Bank Senturi ini akan menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis ekonomi. Di antaranya adalah, pertama, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkan sendiri dalam menyetujui merger Bank Senturi. Yang kedua, BI tidak bertindak tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Bank Senturi selama tahun 2005 sampai 2008 dengan BI hanya memberikan keringanan sanksi denda, tidak mengenakan sanksi pidana pada pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Senturi. BI patut diduga melakukan perubahan persyaratan KAR agar Bank Senturi bisa mendapatkan FPCP. Selanjutnya, BI juga tidak memberikan informasi sepenuhnya pada saat menyampaikan Bank Senturi sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik kepada KSSK. Dan yang terakhir, BI dan KSSK ini tidak memiliki kriteria yang terukur dalam menetapkan dampak sistemik Bank Senturi, tetapi penetapannya lebih pada judgement. Proses pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan berdasarkan data kondisi bank yang lengkap dan mutakhir, serta tidak berdasarkan pada kriteria yang terukur. Peluang kesalahan sistem ini dimanfaatkan oleh pemilik Bank Senturi untuk mengambil uang negara yang ada di depan matanya demi kepentingan pribadi. Pertanyaan house selanjutnya adalah bagaimana investigasi tindak pidana korupsi Bank Senturi. BPK telah melakukan audit investigatif terhadap Bank Senturi yang merupakan tindak lanjut atas permintaan resmi dari DPR yang dilayangkan tanggal 1 September 2009. Sebelumnya, KPK juga meminta BPK untuk memeriksa Bank Senturi tanggal 5 Juni 2009, namun karena ada resistensi dari BI, BPK baru dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk investigasi tanggal 26 Agustus 2009. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait, baik di BI, LPS, KSSK, dan Bank Senturi. BPK juga bekerjasama dengan KPK dan PPATK untuk mengungkap permasalahan yang ada secara lebih rinci. Fokus pemeriksaan dari BPK ini adalah proses merger, perolehan izin operasi sebagai bank devisa, memburuknya kondisi Bank Senturi, pemberian FPCP, penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, penggunaan FPCP di Bank Senturi, hingga dugaan berbagai pelanggaran-pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank Senturi. Kemudian ada penggunaan dan penyaluran dana penyelamatan oleh Bank Senturi sebesar 6,7 triliun ini juga diperiksa oleh BPK. Dalam kasus ini, BPK tidak melakukan penilaian atas kebijakan pemerintah, diantaranya dari KSSK, BI, maupun LPS. Oke, kita lanjut selanjutnya mengenai dakwaan dan hukuman. Nah, dakwaan dan hukuman ini KPK berfokus pada 2 pelaku, yaitu Budi Mulya dan Robert Tantular. Nah, KPK ini melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dasar hasil audit investigatif BPK, yaitu menemukan yang pertama yaitu Budi Mulya. Ini selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang pengelolaan moneter dan devisa. Ini didakwa memperkaya diri sendiri sekitar 1 miliar dari pemberian FPCP Bank Senturi. Nah, tidak hanya itu, Budi Mulya ini juga didakwa memperkaya pemegang saham Senturi lainnya, yaitu Hisham Al-Warak dan Rafat Ali
Rizvi sebesar 3,1 triliun, dan yang terakhir yaitu Robert Tantular yaitu sekitar 2,7 triliun. Nah, selain penetapan Bank Senturi sebagai bank yang gagal berdampak sistemik, nah ini Budi Mulya juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Indonesia lainnya dalam dugaan korupsi pemberian FPCB Senturi. Nah, Budi Mulya ini didakwa melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999 JO UU nomor 20 tahun 2001 tentang kerugian keuangan negara. Nah, kasus ini tuh sebenarnya oleh KPK masih berlanjut untuk pengembangan. Sebenarnya itu uang kemana saja. Sebenarnya ada nama-nama baru dalam pengembangan kasus ini yang uangnya itu dibawa oleh Robert Tantular. Mungkin seperti itu untuk penjelasan slide ini. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu mengenai secara rinci mengenai Robert Tantular. Nah, ini Robert Tantular didakwa memperkaya diri sendiri juga dengan menerima dana sekitar 2,7 triliun dan juga melanggar pasal 2 UU Tipikor, yaitu memperkaya diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan negara. Nah, ini uang tersebut ini diselidiki mengalir dari sejumlah orang yang termasuk adiknya yang berada di luar negeri, yaitu Anton Tantular, Indro Wijayanto, dan Hartawan Alwi sebagai Dirut PT Anta Boga Delta Sekuritas Indonesia, serta Stefanus Farok Nur Cahya. Nah, dan semua ini telah kabur dari Indonesia. Berita terakhir menyebutkan Stefanus ini ditangkap pada 29 Oktober 2019. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa ini pengembangan kasus ini tuh masih berlanjut karena ada track recordnya bahwa Robert Tantular itu menerima uang, bagaimana caranya, nah itu melalui orang-orang juga. Kemudian HAW itu merupakan negara Arab Saudi, dan RAR, inisial RAR ini merupakan warga negara Inggris. Nah, keduanya ini juga melarikan diri sekitar lebih dari 300 juta atau senilai dengan 3,1 triliun dari Bank Senturi. Nah, keduanya ini juga dijerat pasal UU anti korupsi dan UU tindak pidana pencucian uang. Kepolisian ini saat ini masih mengejar aset kedua tersangka ini yang nilainya mencapai 11,76 triliun. Nah, sebenarnya berapa sih kerugian negara pada saat kasus ini? Kerugian negara untuk PMS atau penyelenggaraan modal sementara ini sekitar 6,76 triliun, dan untuk kerugian untuk FPCB sekitar 689,39 miliar rupiah. Terakhir adalah bagaimana proses penelusuran aset dan pemulihan kerugian negara dalam kasus Bank Senturi. Sebelumnya, untuk menghitung jumlah tuntutan ganti rugi kepada Bank Senturi, maka harus ditentukan dulu jumlah kerugian atas perbuatan tersebut dan kemudian melakukan penelusuran aset-aset yang diduga disembunyikan, yang tujuan akhirnya adalah pemulihan kerugian atau disebut pemulihan hasil korupsi. Pada penelusuran aset atau di sini taktiknya adalah follow the money, KPK meminta laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK. Informasi ini digunakan untuk proses pembekuan rekening dan mencari tahu aliran dana tersebut. PPATK juga membuat kerjasama dengan lembaga di luar negeri untuk menelusuri aset-aset koruptor Indonesia yang dibawa ke luar negeri untuk dapat dilakukan pembekuan rekening di luar negeri dan juga meminta kembali uang kejahatan hasil korupsi di Indonesia melalui otoritas pemerintah. Dalam menghitung kerugian kasus Bank Senturi ini dilakukan perhitungan kerugian aktual atau kerugian yang sudah benar-benar terjadi, yaitu berdasarkan neraca hasil investigasi BPK bahwa terdapat penyertaan modal sementara atau PMS ini sebesar 6,672 triliun. Namun, ekuitas Bank Senturi menunjukkan sebesar 678,5 miliar, sedangkan PMS-nya tadi 6,762 triliun. Artinya LPS ini menanggung kerugian sebesar 90%, atau LPS ini telah membeli Bank Senturi dengan harga 10 kali lipat dari nilai bukunya. Di sini awalnya LPS akan menjual Bank Senturi pada 5 tahun ke depan. Namun, jika tidak ingin rugi, berarti Bank Senturi harus dijual
di atas nilai PMS-nya tadi atau nilai sekarang pada 5 tahun yang akan datang. Tentu itu tidak mungkin terjadi, yang berarti kerugian negara tidak mungkin ditutup dengan menjual Bank Senturi itu. Sehingga untuk menutup kerugian negara adalah dengan mengejar aset yang dilarikan oleh para pemilik Bank Senturi ke luar negeri, yaitu RT, RAR, dan HAW yang mencapai puluhan triliun. Sampai saat ini RAR dan HAW belum bisa ditangkap dan menjadi buronan, yang berarti pemulihan kerugian negara tidak terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.